Yap. Tapi terlihat sepertinya di sana baku hantam sudah mulai terjadi di area dari Pochinki kembali dan sekarang nambah lagi poin. Sekarang coba masuk ke area dari Pochinki, makin chaos. Ini bakal makin rame dan you hike boys. Wow, itu sempit banget. Angel shootnya benar-benar tipis banget, tapi High Boys berhasil untuk mendapatkan satu player memiliki dari tim poin dan siapin panci, ditampolin, dan sepertinya di sana bakal benjol di sana untuk dari seorang Nyong. Sepertinya di sana butuh UGD untuk bisa sedikit mengurangi jontor-jontor di bibirnya. Dan di sini kita lihat dari tim Bigetron dengan hanya 3 playernya, berhasil mendapatkan ya placement terbaik di match kali ini. Kalau kita lihat di match sebelumnya, di Erangel sebelumnya, yaitu di match pertama, Bigetron mendapatkan placement yang cukup baik juga. Apakah bakalan dibalaskan begitu saja di placement terakhir kali ini ya, di match terakhir kali ini dari hanya 3 player saja dari tim Bigetron. Dan di sisi lain ternyata sepertinya di sana Bigetron tinggal tersisa 1 player atau 2 player saja ya. Tim Indonesia 1 telah dipulangkan dan di sini kita lihat dari tim Bigetron, Zuxi harus tersungkur ke arah tanah dan harus dipulangkan ke arah lobby begitu saja. Tersisa Hike Boy seorang diri. Ya, tapi kita lihat juga di sana untuk dari arah sisi berbeda. Dari tim PaZe kembali sepertinya di sana berhasil untuk menumbangkan satu player dimiliki dari arah tim Genexus. Dan Vez kita lihat juga di sana 1 poin kill sudah mereka kumpulkan. Dari arah Georg Gogol Kota, sepertinya di sana mereka cukup nyaman sekali untuk mencari utility yang dibutuhkan. Ditambah lagi, ini juga jalur pesawatnya sangat menguntungkan sekali untuk dari arahnya tim PaZe ini ya. Iya, betul banget. Dan kita lihat di sini juga ya dari Binotars. Oke, sepertinya bakalan mencari ya utility tambahan. Mereka bakalan mencari, mungkin masih akan melakukan looting lebih, karena kalau kita lihat juga dari Tony Key masih mengantongi, masih menggunakan face level 1 dan juga helmet level 1. Tapi kita lihat dari Hike Boy melemparkan sebuah net yang on point. What a nice net dari Hike Boy. Di sini kita lihat apakah bakalan berhasil mengclutch begitu saja, langsung saja di situ. Kalau kita lihat dari Hike, benar-benar lumayan sakit di sini. Kita lihat dari Hike. Oke, masih dikocar kacir kiri kanan gaming dari Hike. Oh, bahkan 2 player berhasil didapatkan dari Hike. What a nice backstep yang dilakukan ya untuk dari seorang Hike. Tadi Hike agak sedikit mungkin gak terlalu aware ke arah dari belakangnya, meskipun tadi berhasil juga kembali untuk menumbangkan 1 player dimiliki dari tim Genesis, tapi rasanya ini BTR udah beberapa kali harus tumbang oleh dari tim Genesis di area dari Pochinki nih Bang Andika. Yap, betul banget. Dan kalau kita lihat sendiri dari LG udah mulai mencari informasi tambahan di sini. Kita lihat, tapi spray down point berhasil mendapatkan 1 player. Oh, masih ditunggu apakah berhasil dimenangkan oleh Kema. Di sini kita lihat, oke, dari tim point masih dicari begitu saja. Oke, bakalan melakukan sebuah flanking. Di sini kita lihat naik ke lantai 2 di sini, dan dari HD Gucci di sini. Oke, sepertinya. Ya, ini 1 by 1 situation ya antara dari seorang Kenan dan juga seorang HD Gucci. Dan terlihat sepertinya di sana Kenan sudah mulai coba diburu, dan kita lihat, what the nice gameplay dari seorang Kenan. 1 spray runningnya benar-benar sekali dan langsung mengantarkan pulang LG ke arah lobby di peringkat ke-12. Oh, Kenan luar biasa. Iya, betul sekali ya. Di sini kita lihat sendiri dari tim point sendiri, mereka sudah mengantongi 3 poin kill. Cukup luar biasa banget ya. Dan dari Tenski V88 juga sudah mulai cukup enjoy. Oh, Tenski bahkan tadi berhasil 1 player langsung di play. Ini poin ini loh. Satu di Rozok tadi kalau nggak salah di arah itu mungkin di area farm ya. Tadi seorang Kenan di area farm, sementara itu tadi playernya di area dari Pochinki, dan satunya di area Milta. Speed meta apa gitu kan yang coba ditampilkan oleh dari arah tim point ini. Waduh. Gila loh, ini speednya benar-benar kayak gameplay lu gua gitu. mainnya amanin badan sendiri-sendiri gitu kan. Amanin badan masing-masing aja. Tapi lumayan baik juga mereka dengan menantang, sudah cukup susah juga untuk dikejar ya poin dari tim poin. Oh, tapi masih ada Faze. Faze masih hidup dan juga bisa dibilang masih ada chance untuk Faze untuk mengimbangi poin atau melewati poin dari tim poin ya. Tapi kalau kita lihat tadi, poin tuh berhasil mendapatkan 3 poin kill kalau nggak salah ya. Ya, ini poin
menarik justru dari tim Point dengan strategi speed yang mereka lakukan gitu kan untuk drop zone-nya yang terlihat masing-masing. Tapi justru skill individunya juga sudah mulai terlihat gitu kan, beberapa poin kill berhasil mereka dapatkan dan juga mereka kumpulkan. Iya betul banget, tapi kita lihat di sisi lain di sini dari Hell sepertinya bakalan melakukan push karena dari LG bahkan langsung dipulangkan satu player dari tim LG. Di sini kita lihat dari Hell benar-benar mencari pundi-pundi poin kill tambahan dari mereka tuh. Langsung saja dilakukan scope manja dari Hale. Ini kita lihat City Hold begitu saja dari Hale. NG Ya, ini mereka juga sudah mulai masuk ke area Pochinki ya. Kembali Pochinki bakal menjadi tempat yang cukup berdarah nih. Setelah dari tim BTR yang tadi harus dipulangkan ke arah lobby, ikut juga dengan beberapa player dari Foyin dan sekarang masuk dari arahnya tim Hale ya. Akan mengganggu dominasi dari arah tim Genesis di area dari Pochinki ini. Yap, betul banget. Dan di sini juga kalau kita lihat dari tim Hale sendiri mereka tuh mungkin ingin mencari pundi-pundi poin kill tambahan di sini kalau kita lihat ya. Mereka langsung saja setelah melakukan looting, mereka langsung menuju melakukan pressure ke arah dari tim Genexus. Ya, Genexus ini juga tangguh. Kalau di Pochinki ini Genexus juga sulit ditaklukkan gitu kan beberapa kali. Malah kalau dibilang dari skornya gitu kan, ETR dan juga Genesis kan sudah masuk 3-1 berarti ya. Sudah masuk 3-1 ya sekarang. Terlihat sepertinya di sana Hale juga sudah mulai terlihat bergerak kembali melakukan satu pergerakan rotasi di sisi yang lain. Ini juga dari tim FaZe bakal berhadapan dengan dari arahnya tim Margin. Tapi Margin sepertinya sana tinggal menyisakan last man standing saja seorang Marnet Boy. Bakal di pressure oleh seorang MR5. Dan itu dia sepertinya sana akhir berjuang untuk dari arah tim Margin. Habiskan terbitlah Tusun untuk dari arahnya tim Margin. Iya betul banget. Dan di sini kita lihat juga dari Toniki. Lagi dan lagi FaZe. Ini dari tim FaZe tuh mereka gameplaynya emang susah banget untuk ditaklukkan ya, bisa dibilang. Mungkin beberapa part bahkan di sini juga kalau kita lihat mereka sudah berada di placement kedua. Cuman mereka ada sedikit miss itu di daerah Sanok, yaitu di bootcamp ya. Mereka dipulangkan ke arah lobby oleh tim TJB karena bisa dibilang juga dari tim TJB itu kalau udah di bootcamp itu sangat susah untuk dikalahkan ya. Tangguh banget untuk dari TJB kalau di bootcamp juga tangguh nih. Kayak macamnya Genesis di Pochinki juga sulit untuk ditaklukkan juga nih. Tapi terlihat seperti dari notibil kita, Hale sudah mulai baku hantam dengan dari arahnya tim The Infinity. Malah kita lihat sepertinya di sana FaZe, Mela yang sepertinya di sana untuk dari tim The Infinity yang harus tumbang. Wow, ini masih fokus kita di TJB ya pada pertempuran yang tadi terjadi juga arah dari arahnya tim FaZe dan juga dari arahnya tim The Infinity. Ya betul banget. Dan di sini juga kalau kita lihat sudah mulai ada sebuah tapping yang akan dilakukan oleh Hale Megamind. Sudah mulai dicari. Oke, lagi dan lagi tapping sudah mulai dilakukan. Dan untuk kalian-kalian jangan lupa untuk di-follow Instagram dari Esport County dan juga di-subscribe YouTube dari Esport County dan juga jangan lupa di-like dan juga di-follow Facebook fanspage dari Esport County untuk kalian yang pengen mengetahui informasi-informasi tentang event-event yang diselenggarakan oleh Esport County ya. Ya, betul banget. Ini buat teman-teman semuanya, makanya jangan lupa di follow Instagramnya, apalagi juga event-eventnya dari Esport County ini juga cukup berkelas nih Bang Andika ya. Event-eventnya mau ladies gitu kan, mau men juga, memang event-event Esport County ini juga udah masuk ke tier 1 deh kayaknya untuk lihat dari tim-timnya. Ya betul banget. Dan kita lihat di sini ada sebuah commit spray dari Megamind. Oh, ternyata di sini kalau kita lihat V88 dari Point, satu playernya harus tersungkur ke arah tanah. Bakalan menunggu di sini, kita bakalan melihat ternyata lagi dan lagi spray down dari Megamind karena dari Point Kenan di situ. Ya sekarang udah mulai rame lagi nih Bukit Pochinki juga sudah mulai rame, malah terlihat sepertinya sana seorang Cyborg bakal coba kejar-kejaran dengan seorang Kenan. Coba untuk melakukan satu triknya di sana seorang Cyborg, namun sepertinya di sana seorang Kenan berhasil untuk touchdown di arah dari satu laporan yang cukup nyaman, sehingga sepertinya di sana Hale coba tarik mundur lagi ya, coba untuk riset ulang lagi strateginya. Jadi untuk dari arah tim Hale ini hanya tinggal menyisakan 3 player saja. Setelah dari seorang Leiken tadi harus diarahkan pulang menuju arah lobby. Kita lihat di sana Megamind berhasil untuk menubahkan satu player dari arah tim FaZe, dan Beer 11 sepertinya akan sedikit sulit untuk bisa dilakukan reviving. Iya betul banget. Dan kita lihat di sini dari Megamind malah harus tersungkur ke arah tanah. Kita bakalan melihat tersisa
Last man standing di sini sepertinya bakalan dipush begitu saja oleh Faze. Dan di sini lagi dan lagi right Faze. Luar biasa. Dari Faze. Gila. Sepertinya sana Hell sedikitnya harus mulai berpikir lagi ya kalau melawan dari tim FaZe ini. Hell seperti counternya gitu kan. Beberapa kali Hell harus berhadapan dengan dari tim FaZe dan justru FaZe yang selalu berhadapan dan juga berhasil memenangkan fight-nya. Namun terlihat sepertinya di sana The Infinity juga coba memberikan satu pressure kembali dari seorang Logan dengan sebuah senjata M atau mini 14-nya. Namun terlihat sepertinya sana Zona juga sudah mulai tidak berpihak ke arah dari tim The Infinity dan juga dari tim FaZe ini. Yap, betul banget. Dan di sini juga kalau kita lihat dari tim Infinity dia harus menuju untuk pindah ke melakukan rotasi karena zonanya di situ sudah mulai bergerak. Tapi it's okay karena masih di zona kedua belum terlalu sakit ya, tapi lama-lama juga bakalan terasa sakit. Tapi di sini Faze, apakah masih dilakukan push oleh Faze? Tidak mau dilepaskan begitu saja oleh tim FaZe. Di sini kita lihat sepertinya ada sebuah setup net yang dilemparkan oleh tim FaZe. Bakalan ada sebuah push. Di sini cukup low. Wir11 malah harus tersungkur karena langsung menjadi pundi koin kill tambahan oleh Gutani. Dan di sini dari Gutani juga harus dipulangkan dan Rampage berhasil didapatkan oleh FaZe dengan total 10 poin kill. Wow, FaZe kembali FaZe sepertinya di sana The Kingslayer dan tadi berhasil juga untuk mengakhiri perjuangan untuk dari arahnya tim The Infinity ya. Meskipun tadi harus kehilangan seorang Wir11, tapi luar biasa satu commit fight yang dilakukan oleh dari arahnya tim FaZe ini. Mereka sangat-sangat baik sekali untuk mengontrol area dari bukit-bukit Pochinki ini. Betul banget. Dan di sini kalau kita lihat juga ya. Oke. Dari arah zonanya dari tim-tim sudah mulai masuk juga ke dalam zona, tapi di sisi lain di situ terjadi sebuah fight dan harus dipulangkan karena lobby. Kalau kita lihat Ferry, Pierre dan juga di situ masuk ke dalam zona juga ya. Ya, Quarry sebenarnya bakal menjadi opsi untuk zona kita atau di zona-zona akhir kita. Namun kita lihat juga di sana untuk dari tim Indonesia 2 dan ini dia sepertinya di sana kembali menurunkan seorang Luxi yang bakal menjadi roster andalan untuk dari Indonesia 2. Memang agak sedikit berbeda ya dengan masuknya seorang Luxi, agak sedikit warna berbeda, sedikit agresif gameplay juga mereka tampilkan. Backupnya mungkin agak sedikit nyaman dimiliki dari seorang Luxi ini. Sehingga di sana Genfos berikut juga dengan selera jembutmu ataupun juga aka Ryzen ini bakal lebih nyaman lagi untuk bisa mendobrak pertahanan dari beberapa lawan yang mereka hadapi. Iya betul banget. Dan kalau kita lihat dari Ryzen sendiri ya sudah mengetahui 1 poin kill. Jadi poin kill tambahan untuk tim Indonesia 2 dan tentunya kalau kita lihat sendiri nih Indonesia 2 apakah berhasil naik lagi posisinya, karena kalau kita lihat dari semenjak match kedua itu dari posisi ke-6 mereka naik lagi 4 dan bahkan sekarang di posisi ketiga ya. Ya konsisten untuk dari arahnya tim Indonesia 2 ini lebih konsisten lagi, mereka lebih benar-benar kayak jaga lagi buat plasmennya, ditambah lagi juga dengan backup-backupnya yang kalau kita lihat sih mereka sangat-sangat tertata loh Bang Andika. Yep. Dan sekarang mereka bakal berhadapan dengan dari tim TJB ya. TJB ini satu tim yang juga cukup solid dan juga cukup tangguh dari tim Taiwan ya. Namun terlihat sepertinya sana Genfos sudah mulai coba untuk memberikan beberapa pressure dengan sebuah senjata M16-nya. Tapping kecil tadi coba dilakukan dan sekarang sudah mulai coba bergerak. Hanya saja untuk dari seorang Genfos harus bisa menjaga badan juga karena dari arah sisi sebelah kiri FaZe sudah mulai coba untuk mendekat. Iya betul banget. Dan di sini kita lihat dari Genfos ya, sepertinya juga mereka memilih untuk mengamankan sebuah kompon ya, terlalu beresiko juga. Ternyata mereka bakalan melakukan sebuah regroup ya dari Jaiden di sini. Karena mungkin dari tim FaZe juga sudah mulai mendorong lagi ke area dari Quarry ini, sehingga sepertinya di sana memang satu keputusan cukup bijak tadi dilakukan oleh seorang Genfos, berikut juga dengan seorang Ryzen yang lebih memilih untuk berada dan defense di area dari satu kompon saja, tidak mau dari arah tempat terbuka. Wow, di situ ada, di sini juga kita lihat dari Faze Toniki ya. Ya, Trenox sepertinya di sana terjadi dari arah kedua tim. Satu player dimiliki dari tim FaZe, seorang Vintores harus tertumbangkan, sementara itu juga satu counter shoot juga tadi coba diberikan ke arah dari tim Indonesia 2. Namun sepertinya sekarang Toniki sudah mulai coba untuk komit boost. Langsung
Tapi sambutan hangat peluru dingin yang tadi coba diberikan oleh seorang Genfos dan Johnny Gay pun sepertinya sana langsung diarahkan pulang menuju Robi. Seperti menabrak satu buah batu sungai yang cukup keras sekali. Seorang Ryzen ditabrak dan langsung sepertinya sana diarahkan pulang Tony Gay ke arah lobby. Kita lihat spray yang dilakukan oleh Ryzen itu benar-benar cukup on point ke dari Tony Gay. Bahkan ketika dia melewati rumah, melewati jendela yang ada Ryzen itu langsung HP dari Ryzen sendiri, HP dari Tony Gay sendiri itu langsung setengah ya. Ya, terkikis sangat deras banget. Itu padas banget. Pasti itu benar-benar padas banget gitu kan. Rencananya mungkin coba untuk bermain agresif untuk dari tim base, tapi yang diagresifin juga sudah siap gitu kan. Ryzen dan juga seorang Genfos gitu kan benar-benar sigap banget untuk bisa bertahan di area kompon mereka. Yap, betul banget. Dan kita lihat di sini dari Ryzen lagi dan lagi melakukan spray down ke tim NFT ya. Itu kita lihat dari Luxy juga di sini memutar-putar. Sedangkan di minimap kalau kita lihat sudah mulai ada tim yang mendekat tapi balik lagi. Apakah on point di situ? Harus berhati-hati. Sebuah tapping yang cukup on point yang dilakukan oleh Luxy tadi kalau kita lihat ya, lagi-lagi juga dari Luxy memang kalau dibilang untuk DMR ataupun juga bot sniper nggak usah diraguin lagi ya. Kill skill individunya, middle range-nya juga benar-benar banget. Namun terlihat dari zona kita yang memang terlihat bergerak Boji ke arah sisi sebelah kiri. Kita lihat juga di sana untuk dari tim TJB yang masih berhadapan. Namun sepertinya di sana yang berhadapan dengan dari tim TJB itu dari arahnya Genesis. Sehingga sepertinya di sana untuk dari arah tim TJB pun harus pulang ke arah lobby. Dari sisi yang lain, Genfos sepertinya sana berhasil untuk ditumbangkan oleh seorang game. Satu pick up-nya baik dilakukan oleh seorang game. Sementara itu kita lihat juga di sana backup masih coba dilakukan juga oleh seorang Ryzen dan juga seorang Zayden. Iya betul banget. Dan kalau kita lihat di sini juga dari elimination leaders ya di situ dengan Beer 11 yaitu dengan 11 poin dan juga MR5 di situ juga dengan 11 poin ya. Mega Mind juga dengan 10 elimination dan juga Tony K ya dan Alpha ya 9 eliminasi. Yap. Tapi ini yang udah cukup menarik nih Bang Andika, ini masih zona 4 loh. Tinggal tersisa 4 tim saja. Gila ya, barbar ya, penutupannya dikasih yang barbar, ngeri. Karena mungkin bisa dibilang zonanya juga yang bisa dikatakan tempat yang cukup open field juga ya. Jadi dari tim-tim bisa melihat dari keberadaan dari tim-tim lain. Jadi di sini kita lihat ternyata dari tim Genexus ya. Genesis seperti sana yang sekarang sudah mengontrol area dari kuarinya. Sementara untuk dari arahnya Indonesia 2, sepertinya di sana seorang selera jembutmu ataupun juga Ryzen akan lebih memilih untuk regroup saja dengan teman-teman yang lainnya. Karena dari seorang Luxy dan juga dari seorang Zayden sudah memiliki satu kompon yang nyaman di arah dari zona kita. Yap. Betul banget. Di sini juga kalau kita lihat dari Smile ya, sudah mulai sebenarnya kalau kita lihat dari gameplay mulai dari match kelima itu bakalan lebih lambat daripada di mid game tadi, karena bisa dikatakan di match kelima tapi kita masih tersisa hanya 4 tim saja dengan 12 player. Berarti bisa dibilang ada Luxy masih ada di sini. Kita lihat ternyata ada juga dari Jaden dan juga sedangkan Genfos di situ malah harus tersyukur dan dipulangkan ke arah lobby ya. Ya, tadi mungkin satu scouting yang tadi coba dilakukan oleh seorang Genfos justru ter-HBD gaming oleh dari arahnya tim RSG ya. Ini memang tadi agak sedikit kesulitan untuk seorang Ryzen bisa menyelamatkan seorang Genfos. Jadi 4 tim saja yang masih bertahan dan 2 tim ini dari Indonesia loh. Ada NFT yang masih memiliki 3 player, berikut juga dengan dari tim Indonesia 2 yang juga masih memiliki 3 player. Wah, Indo-Pride lagi nih. 3 ya bisa dibilang ya. Ya, harusnya ini Indo-Pride lagi nih. Wow, Indonesia 2 ini gila sih, konsisten banget ya untuk klasemennya. Yap, betul banget. Dan kita masih menunggu ya untuk zona selanjutnya, dan di sini kita lihat juga dari NFT. Oh, benar. Ternyata 3-3-3 ya. NFT harus masuk ke dalam zona dan ini bakalan menjadi dari tim Indonesia 2 sendiri lumayan sih. Kalau kita lihat sendiri di situ dari tim Indonesia 2 lumayan enak juga kompon yang didapatkan oleh tim Indonesia 2. Cuman PR-nya ketika zona berada di cepat-cepat untuk melakukan rotasi ke dalam zona ya. Tentunya
serangan dari tim Genesis sendiri. Mereka tuh harus melewati sebuah low ground, sebuah high ground untuk turun ke arah low ground ketika zonanya berada di open field. Tapi kita lihat di arah map itu dari tim sendiri sudah mulai mendekat ke arah dari tim RSG ya. Betul sekali. Dan sepertinya di sini yang cukup adil nih pertempurannya NFT versus RSG, dan untuk Genesis bakal berhadapan dengan Indonesia 2. Ini bagus banget. Ini baik banget. Rasanya untuk tim-tim Indonesia bagus banget. Jadi nggak ada pertempuran dari Indonesia dan NFT ya pastinya. Ya betul banget, dan di sini kita lihat net demi net sudah mulai dilempar. Tapi dari NFT tidak mau melepaskan begitu saja, sudah mulai ada pagi ditumpaki begitu saja. Oh, spray down M249-nya langsung saja terconnect, dan Rex harus tersungkur karena tanah dari Kim yang melakukan backup fire dengan baik di sini, dan langsung saja di sini kita lihat dari tim NFT harus dipulangkan ya. Ya, NFT sepertinya di sana tadi cukup berani sekali pergerakan yang dilakukan oleh seorang Ramones. Lakukan satu pergerakan untuk mencari informasi dengan sebuah kendaraan baginya, tapi sambutan peluru-peluru panas diberikan oleh seorang Rex, sehingga NFT harus kehilangan seorang Ramones. Tapi terlihat sepertinya di sana untuk zona kita, ini masuk zona kita yang ke-6. Dan kontrol area dari zonanya sudah cukup baik sekali dimiliki oleh dari arahnya tim Indonesia 2. Change besar untuk dari Indonesia 2 bisa mendapatkan chicken dinner kalau kita lihat dari kondisi dan positioning zonanya ya. Betul, dan kalau kita lihat juga dari Smile di sini sepertinya akan mencari sebuah spot, Fike bakalan mencari sebuah spot. Itu sudah mulai jai dan malah harus tersungkur ke arah tanah. Ini kita lihat, oke, dari tim Genesis ya sepertinya lumayan diuntungkan karena memiliki high ground yang cukup enak, memiliki control view yang cukup enak juga. Di sini kita lihat juga satu player dari tim Genesis sudah mulai melakukan rotasi ke dalam zona. Harus berhati-hati, di situ ada dari tim Indonesia 2 juga di sebelah kanan. Ya, sepertinya di sana dari seorang Zayden harus ter-pick up ya, karena tadi satu pergerakan untuk membuka jalur juga, untuk membuka jalan untuk masuk ke zona selanjutnya. Zayden sepertinya di sana yang harus tertumbangkan, dan malah Zayden tidak bisa diselamatkan. Dua player saja tersisa untuk dari arahnya tim Indonesia 2, seorang Selera Jembutmu dan juga dari seorang Juk atau Luxi saja yang masih bertahan. Terlihat sepertinya di sana Genesis sudah mulai baku hantam. Ini harusnya sih dibiarin aja gitu kan. Ini harusnya sih biarkan saja RSC dan juga Genesis harus berhadapan terlebih dahulu. Sehingga untuk dari Indonesia 2 bisa fokus untuk bisa ngamanin dulu zonanya. Iya, betul banget. Dan di sini juga kalau kita lihat ya dari tim Genesis sendiri juga lumayan sulit untuk masuk ke dalam zona karena sudah ada dari tim RSG juga yang sudah mulai memantau ya. Di situ sudah ada spray down yang dilakukan oleh tim RSG. Terus berhati-hati di sini dari Brian. Oke, sudah mulai dipantau begitu saja dari Brian, sepertinya memiliki view ke arah dari tim Genesis ya. Dan juga dari tim Indonesia 2 sendiri tersisa 2 playernya saja ya. Ya. Lalu dilihat dari kondisi lah circle kita, harusnya sih memang RSC dan juga Genesis ini bakal baku hantam terlebih dahulu. Mengingat dari Genesis sangat terbuka sekali, hanya memiliki beberapa coveran saja, berikut juga dengan portingan vehicle untuk dijadikan sebuah coverannya. Rasanya memang untuk dari Indonesia 1 bisa lebih plasmen kalau dilihat dari zona kita. Namun sepertinya di sana baru saja berharap lebih, ternyata ghosting nih Bang. Ternyata kena ghosting. Ternyata zona lebih menguntungkan untuk dari Genesis dan juga dari arahnya tim RSG. Yap, betul banget. Tapi sebelumnya kalau kita lihat overall standing, ternyata dari tim Point dan juga tim Fase itu memiliki sama poin, yaitu 69. Nah, ini kita tinggal menunggu dari Timnas Indonesia 2. Kalau mereka memiliki poin yang cukup lumayan, otomatis dari tim Indonesia 2 lah yang bakal masuk dan menjadi juara satu di ini ya. Ya, mungkin bakal bertengger di puncak klasemen sementara karena masih ada 1 hari ya. Kalau nggak salah besok kita masih menanyakan lagi untuk di hari yang ketiga di play-in practice saya tim ini. Ya, betul banget. Dan di sini kita lihat Luxi melakukan sebuah spot di situ dari Genesis. Satu playernya sudah mulai terspot, tapi di sini kita lihat dari tim Indonesia 2 harus masuk ke dalam zona. Di sini kita lihat ada dari Ryzen dan juga dari Luxi. Apakah mereka berhasil mendapatkan winner chicken dinnernya? Di sini kita lihat. Oke, 2 versus 5 ya di sini kita lihat. Ya, untuk dari Indonesia hanya memiliki 2 player saja tersisa, seorang Ryzen dan juga seorang Luxi. Dan ini juga mungkin chemistry yang sudah mereka jaga sebelumnya di tim BTR. Sehingga sepertinya di sana mereka bisa saling melengkapi dan juga saling menutupi.
Dan Oke. Ryzen mungkin bakal fokus ke arah dari RSG, sementara Luxi mungkin bakal berfokus ke area dari tim Genesis. Oh, Dan sepertinya di sana beberapa peluru sudah mulai masuk ke arah dari seorang Ryzen. Beberapa utility net pun tadi coba di pop up, namun masih belum bisa mendapatkan untuk dari beberapa player RSG ini. Malah kita lihat sepertinya di sana satu net di up ke arah seorang Ryzen, tapi masih bisa dihindari oleh seorang Ryzen. Oh, terspot. Apakah? Oh, Tapi ini kayaknya kalau misalkan seorang Lux ini melakukan satu spray, bakal jadi titik fokus untuk dari seorang Genesis atau dari tim Genesis bisa men-spot tentang keberadaan seorang Luxi ya. ya betul banget. Ini harusnya dari tim Bigetron mereka lebih bermain cukup santai, tapi di sini kita lihat what? Ace Luxi malah berhasil men-takedown. Oh, dipush begitu saja oleh Ryzen, tapi Ryzen harus tersungkur karena tanah. Di sini kita lihat ada dari RSG sebelah kiri dan winner chicken dinner berhasil